Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung bersama narasumber kami Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Pendengar dan pemirsa, topik kita pagi hari ini kunci rezeki berkah. Tentu di masa yang sulit seperti ini banyak orang mencari cara untuk meningkatkan rezeki yang berkah dalam hidupnya. Namun apa saja faktor yang menjadi rezeki itu berkah? Kita akan bahas tuntas bersama narasumber kami Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Silahkan Bu Ustazah. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan kasiron Pak Haji Casmita yang kembali memfasilitasi kami untuk bisa hadir di Mutiara Pagi RRI Bandung hari ini. Beliau adalah guru kami dan juga penyemangat untuk siar dakwah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilal yaumil qiyamah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Al-ayat sadaqallahul adim. Puji serta syukur tak hentinya kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi Allah yang maha gopur, berkat kurudot irodah serta rahmat dan kasih sayangnya. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita saling mendoakan, wabil khusus untuk kru semua di sini dan juga untuk pemirsa setia RRI Bandung Mutiara Pagi, semuanya semoga senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, apapun keinginannya dikabulkan oleh Allah dan rezekinya pula sebagaimana tema yang akan kita bahas, rezekinya diberkahkan oleh Allah, berlimpah ruah untuk bekal ibadah sehingga bisa menyampaikan ke Mekah dan ke Madinah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'it-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang turut patuh pada risalahnya hingga yaumil qiyamah. Baik, kita awali dengan berdoa. Robbi jidna ilma warjukna fahma. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, yang mudah kami pahami, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang solehin. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Haji Casmita bahwa yang akan kita bahas adalah kunci rezeki berkah. Apa itu rezeki? Gitu ya. Rezeki itu adalah segala sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk yang dia ciptakan, gitu ya. Baik itu orang yang tidak beriman, orang kafir, orang musyrik, orang jahat, gitu ya, orang baik, bahkan seorang muslim pun juga semuanya itu tidak luput Allah berikan rezekinya. Bahkan binatang yang melata pun yang mungkin secara logika kita atau secara pandangan kasat mata kita tidak terlihat karena saking kecilnya binatang tersebut, itu semuanya tidak luput dari pemeliharaan dan rezeki yang Allah berikan. Contoh misalnya amuba, gitu ya, ataupun semut yang lebih kecil dari semut, itu semuanya sungguh sudah ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rezeki pun juga Allah berikan kepada semua makhluk yang diciptakannya, itu tidak hanya berupa materi, tidak hanya berupa harta, makanan, gitu ya, atau kelihatan secara dohir, tapi ada juga rezeki yang in materi atau tidak terlihat secara kasat mata. Hal tersebut juga merupakan rezeki, nikmat yang harus disyukuri. Contohnya misalnya kesehatan, kebahagiaan, kenyamanan, itu pun juga merupakan salah satu rezeki yang Allah berikan kepada makhluk yang Allah ciptakan, gitu. Nah, sebagai mana di dalam Asmaul Husna bahwa Allah memiliki nama, salah satunya adalah Ar-Razzaq.
Ar-Razzaq itu adalah Maha pemberi rizki. Dan Allah pun juga memiliki nama lain, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim itu yang Maha Penyayang. Jadi Allah dari sifatnya Ar-Rahman ini memberikan semua rizkinya itu kepada siapa saja yang Allah ciptakan, tidak terkecuali tadi ya, baik mau dia kafir, mau dia musyrik, mau dia munafik gitu ya, mau dia seorang muslim, semuanya Allah jamin diberikan rizkinya. Tapi tidak semua mendapatkan Ar-Rahim, yaitu Rahim itu adalah kasih sayang dari Allah. Rizki yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Rizki kenikmatan ibadah, rizki taat kepada Allah, rizki taat kepada Rasul, rizki melaksanakan amalan-amalan sholih, itu adalah hanya diberikan kepada Allah, hanya diberikan kepada orang-orang oleh Allah gitu ya, untuk yang hanya takwa kepadanya, hanya beriman kepadanya gitu. Jadi istimewa sekali orang yang mendapatkan Rahman dan Rahimnya Allah. Nah kemudian selaku seorang muslim, kita sering dalam keseharian kita meminta kepada Allah rizki kita itu adalah rizki yang barokah gitu ya, rizki yang berkah. Nah harus kita pahami dulu apa itu barokah gitu ya. Barokah itu adalah bertambah atau bertumbuh kembang ataupun makin menyebar luas gitu ya. Sesuatunya itu bukan hanya dari nominalnya saja, tapi dari ketaatannya pula kepada Allah pun juga makin bertambah, makin terus bertumbuh kembang gitu. Itu yang dinamakan dengan berkah. Contoh kita sering minta, ya Allah berkahi umur kami gitu ya, usia kami, rezeki kami, ilmu kami, rumah tangga kami, anak kami gitu. Nah itu adalah permintaan yang memang diajukan kepada Allah dari seorang muslim, karena memang ingin berharap kepada Allah supaya segala sesuatunya itu adalah berkah, bertumbuh dan berkembang, dan taat kepada Allah gitu ya, menambah ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian dalam hal rezeki ini pun juga ada beberapa ciri supaya kita mengetahui apakah rezeki yang sudah kita terima dari Allah itu berkah gitu ya. Karena ada ciri-cirinya, dan ciri tersebut hanya kita saja yang bisa merasakan atau kita saja yang bisa melihat apakah ciri-ciri tersebut yang ada dalam rezeki kita itu sudah menjadikannya berkah atau tidak gitu ya. Yang pertama, apabila kita diberikan rezeki oleh Allah, hati kita menjadi tenang. Tenang itu mau dikasih berapapun juga. Contohnya kalau kita para ibu-ibu sudah barang tentu dikasih nafkah oleh suami, berapapun yang suami kasih, alhamdulillah, syukuri, nikmati, manfaatkan berapapun untuk kebutuhan keseharian kita gitu ya. Jadi tenang, senang juga menerima apapun yang diberikan oleh suami. Nah itu manfaatkan oleh kita. Nah kalau kita sudah bisa tenang dan senang menerima apapun pemberian dari Allah melalui suami kita gitu ya, yang menafkahi kita, maka rezeki kita insya Allah sudah berkah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah semakin taat kepada Allah. Jadi dengan ditambahnya rezekinya oleh Allah, makin taat kepada Allah, bukan malah makin menjauh atau makin kufur gitu ya. Sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza dana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Nah, barang siapa yang bersyukur kemudian dia berterima kasih kepada Allah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya nikmat tersebut akan Allah tambah. Tapi beda dengan orang yang kufur, orang yang tidak berterima kasih dengan apa-apa yang sudah Allah berikan nikmat tersebut, maka azab Allah sangat pedih. Nauzubillah min dalik. Nah, jangan sampai menjadi seorang korun, sebagaimana ya kita pahami dalam kisah-kisah zaman dahulu. Ada seorang yang bernama Korun itu pada zaman Nabi Musa, padahal beliau itu adalah masih saudaranya dari ayahnya Nabi Musa. Dia itu tadinya orang yang sangat miskin sekali, anaknya banyak itu, tapi karena dia meminta doa kepada Nabi Musa untuk didoakan supaya Allah memberikan harta yang banyak, ternyata dikabulkan. Dan konon dalam cerita itu ya kita pahami bahwa Korun itu saking banyaknya hartanya, kunci gudangnya saja dipegang oleh 10 orang, digotong oleh 10 orang saja itu sudah tidak kuat. Itu kunci gudangnya saja, bagaimana dengan harta yang dia miliki dalam gudang yang disimpan rapat oleh Korun itu. Tapi karena kesombongan, keangkuhannya, dan dia sering menunjukkan harta kekayaannya itu kepada orang-orang di sekitarnya tanpa mau bersedekah, tanpa mau membayar zakat, maka apa yang terjadi pada Korun? Allah tenggelamkan dia, terbelah tanah, dan dirinya berserta harta-hartanya semuanya itu masuk ke dalam tanah sehingga terbenamlah tanpa tersisa sedikit pun.
Itu jadi meskipun dia banyak harta, tapi karena tidak bersyukur, dia berpikir di dalam ayat suci Al-Quran juga dijelaskan bahwa Qarun itu berkata bahwa kekayaan yang dia miliki itu sesungguhnya adalah karena kerja keras dan kepintaran yang dia miliki. Maka Allah murka kepada dia dan akhirnya dihukum, diazab oleh Allah, ditenggelamkan. Maka sampai sekarang mungkin kita sering mendengar yang namanya harta karun gitu ya, padahal itu adalah asal muasal dari cerita Qarun ini. Hartanya Qarun yang memang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah, sehingga yang terjadi adalah dia itu diazab oleh Allah karena kesombongan dirinya sendiri, tidak mau mengakui bahwa semua rezeki yang diberikan itu sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ciri rezeki kita berkah itu adalah akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Qanaah gitu ya, merasa cukup meskipun berapapun yang Allah berikan, karena sesungguhnya orang muslim itu to'amu wahidun yukafi isnain wa ta'amu isnain yukafi arba'in gitu ya. Kalau punya rezeki itu untuk satu orang, kalau orang muslim itu biasanya cukup untuk 2 orang. Punya rezeki untuk 2 orang cukup untuk 4 orang. Punya rezeki untuk 4 orang cukup untuk 8 orang. Nah, itulah keberkahan dari rezeki. Karena walau dalam pandangan kita itu rezekinya kelihatan sedikit, tapi karena dia bersyukur kepada Allah dan ciri rezekinya itu berkah, maka makanan tersebut bisa mencukupi untuk orang-orang yang lainnya gitu ya. Contoh, untuk 1 orang malah cukup untuk 2 orang, untuk 2 orang cukup untuk 4 orang, begitu seterusnya. Itulah ciri dari rezeki berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Qanaah, merasa cukup, merasa berterima kasih dan bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Dan yang keempat adalah keluarganya menjadi keluarga yang harmonis gitu. Itu tanda ciri rezeki kita itu berkah gitu. Jadi kalau ada sedikit permasalahan, selesai dengan begitu indah gitu ya, ada solusi terbaik. Kenapa? Karena makanan yang dimakan oleh keluarga tersebut adalah makanan yang thayyib, makanan yang baik, makanan yang halal. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita supaya makanlah dari rezeki yang aku berikan kepadamu adalah dengan makanan, dengan yang baik-baik atau yang halal gitu ya. Itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Makanlah dari yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepadamu, itu kata Allah. Jadi kalau rezekinya yang dimakan oleh keluarga kita, anak-anak kita itu adalah berasal dari rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang thayyib, maka akan menjadikan rezeki tersebut berkah dan menjadikan harmonis dalam rumah tangga gitu ya. Seperti itu adalah 4 ciri yang mudah-mudahan kita semua bisa dapat keempat-empatnya, dan kita termasuk yang rezekinya itu menjadi rezeki yang berkah gitu ya. Nah, kemudian ada kunci-kunci rezeki ini, ada kunci-kunci rezeki yang harus kita pahami supaya rezeki kita tadi sebagaimana kata Pak Casmita, supaya ingin lebih bertambah, ingin lebih berkah, apa kunci rahasianya gitu ya. Maka Allah di sini memberikan petunjuk kepada kita. Yang pertama, cari rezeki itu dengan jerih payah sendiri gitu ya. Jadi kalau ingin rezeki kita berkah, cari dengan jerih payah kita sendiri, jangan sampai menjadi orang yang meminta-minta gitu ya. Contoh orang yang meminta-minta itu dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran juga. Orang yang meminta-minta itu adalah nanti di padang mahsyar itu dia tidak akan punya muka. Kenapa? Karena hilang malunya, hilang mukanya gitu ya. Jadi seolah-olah nanti kelihatannya itu dia seperti tengkorak hidup gitu ya, karena dia kehidupannya semasa di dunia itu adalah meminta-minta. Beda dengan orang yang bekerja dengan jerih payah sendiri. Contoh, meskipun dia seorang pencari kayu bakar, memikul kayu bakarnya dengan susah payah dari hutan gitu ya untuk dijual, tapi karena itu adalah kerja keras sendiri, justru itu yang Allah cintai. Jadi kalau ingin kunci rezeki kita supaya berkah, cari dengan cara jerih payah kita sendiri, bukan dengan cara meminta-minta dari orang lain. Yang kedua adalah mencari rezekinya itu dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib. Contoh misalkannya punten di sini bapak-bapak ataupun ibu-ibu ada mungkin yang menjadi pedagang gitu ya. Nah, seorang pedagang itu dituntut untuk jujur, amanah gitu ya, karena biasanya digodanya itu dalam timbangan. Padahal Allah jelas-jelas memperingatkan kepada kita di dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang dalam timbangan gitu ya. Maka dari itu hati-hati, jangan sampai karena ingin untung banyak, ingin
ingin modalnya cepat kembali lagi, maka dia berlaku curang dengan mengurangi timbangan yang tadinya harusnya 1 kilo dibagikan 800 gram gitu ya, dikurangi sedikit-sedikit, padahal itulah yang menjadikan rezekinya itu tidak halal gitu ya, malah dimakan oleh anak istrinya, nauzubillahi min dalik. Maka dari itu berlakulah jujur supaya usahanya itu menjadi usaha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tidak mengganggu ibadah yang wajib. Kita contoh mungkin yang sudah melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji, kalau di Makkah dan Madinah itu kalau terdengar suara adzan, maka mereka segera untuk menutup kios-kiosnya, menutup warung-warungnya untuk segera melaksanakan sholat dulu kepada Allah. Karena yang paling utama itu adalah sholat gitu ya. Jangan sampai meninggalkan ibadah utama, yang paling utama adalah sholat wajib, hanya karena perniagaan dunia gitu ya. Jangan sampai mengurusi saja terus muamalah dunia, tapi akhiratnya ditinggalkan. Padahal yang namanya rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Jadi utamakan dulu ibadah kepada Allah, insya Allah justru perniagaan kita malah lebih laris manis, lebih berkah kalau Allah yang lebih diutamakan oleh kita. Itu. Kemudian juga yang keempat adalah banyak dzikir dan doa. Itu adalah kunci dari rezeki kita supaya menjadi berkah. Banyak berzikir, banyak berdoa. Kalau untuk meminta rezeki kita sering mengucapkan ya Fatahu ya Rojak, ya Allah bukakanlah rezeki kami. Ya Fatahu ya Rojak itu sering diucapkan ya. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mendawamkan untuk berzikir, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki untuk kita. Karena yang namanya tadi kunci rezeki, berarti rezeki itu ada pintunya. Nah, supaya kita bisa membuka pintu tersebut, maka butuh kuncinya. Nah, salah satu kunci pembuka rezeki itu adalah sering banyaknya kita berzikir, mengingat Allah, dan juga sering banyaknya kita berdoa. Karena Allah itu maha kuasa, maha segalanya. Kalau pingin sesuatu tinggal minta saja yang pada yang punya alam ini gitu ya. Tentu apapun yang kita minta akan Allah berikan kalau kita taat dan patuh kepada apa yang Allah perintahkan, dan juga kita terus meminta kepada yang punya rizki, rizki pun juga akan terus mengalir pada kita. Itu jadi kunci-kunci rizki tersebut berkah itu ada 4 ya, tadi dicarinya itu dengan cara diri sendiri, jerih payah diri sendiri. Yang kedua dengan cara yang halal, yang tidak mengganggu ibadah-ibadah yang wajib, yang utama terutama sholat. Dan yang keempat dengan banyaknya kita berzikir dan juga banyak berdoa memohon rezeki tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu beserta bapak kita contoh ya, dengan banyaknya dzikir dan berdoa itu juga menyebabkan banyak sahabat-sahabat Nabi pun juga yang diberikan anugerah rezeki oleh Allah yang begitu banyak. Kita ambil contoh salah satu sahabat Rasul adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah salah satu sahabat Nabi yang diberikan anugerah rezeki oleh Allah yang begitu banyak. Kekayaannya itu sangat banyak. Nah, bahkan pada saat itu ada perang Tabuk, Nabi itu akan berperang melawan bangsa Romawi, sedangkan kita ketahui bahwa bangsa Romawi itu peralatan perangnya itu udah sangat canggih sekali, sedangkan pada saat itu kaum muslimin sedang miskin-miskinnya karena sedang diuji dengan kemiskinan. Maka pada saat itu Rasulullah buka donasi gitu ya, open donasi, bahwa siapa dari sahabat-sahabat ini yang mau menyumbangkan untanya untuk dipakai berperang. Maka pada saat itu Utsman langsung unjuk tangan, saya ya Rasulullah, saya akan nyumbang 100 unta. Kemudian sesudah itu Rasul berkata lagi, siapa lagi yang akan menyumbangkan untuk perang gitu ya untanya. Lalu Utsman berdiri lagi, 100 unta saya ya Rasulullah akan menyumbangkan. Sampai 3 kali diulangi, Utsman sampai 300 unta dia sumbangkan. Maka kata Rasul apa ucapannya, yaitu Utsman setelah ini dia tidak akan celaka. Nah, setelah mendengar itu Utsman makin semangat bersedekah. Dia pulang ke rumah, setelah pulang ke rumah malah bertambah lagi menjedekahkan hartanya itu 1000 dinar untuk perang pada saat itu. Itu ya, Masya Allah tabarakallah. Nah, jadi dari rizki yang sudah Allah berikan, kalau dititipkan atau kalau dipakai untuk kepentingan umat, kepentingan dakwah ya, kepentingan halayak rame gitu ya, untuk mendirikan atau menegakkan agama Allah, maka sesungguhnya Allah akan ganti dengan berlipat-lipat. Contohnya itu Utsman bin Affan ya. Maka sampai sekarang rekening Utsman bin Affan pun juga masih terus ada karena saking berkahnya rezeki yang Allah berikan kepada beliau. Itu bisa jadi contoh untuk kita. Kalau banyak rezeki, banyak juga berbagi. Itu ya. Jadi itu kunci rezeki. Dan kemudian juga ada jenis-jenis rezeki di dalam Islam ya. Ada rezeki itu yang namanya
Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Tadi di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 bisa kita baca lagi ya, bahwa di sana Allah menjelaskan bahwa wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Kullu fi kitabim mubin, bahwa kata Allah, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya sungguh telah tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Jadi jangan khawatir, karena sesungguhnya semua yang Allah ciptakan pasti sudah dijamin rezekinya. Apalagi kita selaku manusia, itu ya pasti akan diberikan rezekinya oleh Allah. Dan kemudian yang kedua adalah jenis-jenis rezeki itu adalah rezeki karena usaha. Nah, ini kita ambil contoh cerita ya, cerita sedikit bahwa pada zaman dahulu itu ada Imam Maliki dan Imam Syafi'i, itu adalah guru dan murid. Nah, beliau itu berkeyakinan berbeda, antara guru dan murid itu berbeda, bahwa kata Imam Maliki bahwa rezeki itu adalah asal kita bertawakal kepada Allah, rezeki itu akan datang dengan sendirinya karena pasti sudah dijamin oleh Allah. Tapi beda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa rezeki itu akan datang karena usaha dari kita. Maka pada saat itu pergilah Imam Syafi'i keluar rumah gitu ya untuk berkelana, kemudian bertemu dia dengan para petani yang sedang panen anggur pada saat itu. Kemudian dia membantu panennya, ternyata dia diberikan anggur, satu keranjang anggur, lalu dia pulang lagi berkata kepada gurunya, wahai guru, ternyata betul apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan gitu ya, bahwa rezeki itu akan datang kalau kita mau berusaha. Lalu apa kata Imam Maliki kepada Imam Syafi'i? Ya, saya juga berpikir tadi setelah mengajar anak-anak gitu ya, mengajar murid-muridnya, berpikir dalam hati, oh kalau ada yang mengirim buah-buahan yang segar, mungkin enak sekali dinikmati, sedangkan cuaca sedang panas-panasnya begini, ternyata engkau membawakan anggur untukku gitu ya, padahal aku kan tidak usaha, aku diam saja di rumah, hanya bertawakal kepada Allah dan mengerjakan apa perintah Allah. Lalu kedua-duanya akhirnya tertawa gitu bersama-sama. Ternyata apa yang dipikirkan oleh keduanya, guru dan murid tersebut, dua-duanya Allah kabulkan. Yang satu bertawakal kepada Allah dengan mengerjakan amal-amalan baik, yang satu dengan cara usaha, dua-duanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi itu jenis yang kedua, bahwa rezeki itu karena usaha. Yang ketiga adalah rezeki karena takwa kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Yang keempat adalah rezeki karena bersyukur, tadi di dalam surat Ibrahim ayat 7 ya, kalau kita sering bersyukur maka akan Allah tambah rezeki kita. Yang berikutnya adalah rezeki karena istighfar, sering beristighfar kepada Allah, mohon ampun, karena siapa yang melazimkan istighfar maka akan Allah bukakan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka, dan Allah berikan solusi apapun dalam permasalahannya dengan solusi yang paling terbaik. Itu ya, banyak istighfar, dan kemudian dengan sedekah. Tadi contohnya seperti Utsman. Yang terakhir adalah macam-macam rezeki itu adalah karena menikah dan mempunyai anak. Nah, maka para pemirsa yang mungkin masih lajang, cepat-cepatlah menikah, cepat-cepatlah mempunyai anak, karena menikah itu bisa membawa rezeki, membuka pintu rezeki gitu ya untuk seseorang. Apalagi punya anak, pasti punya yang harus dinafkahi, yang harus diberikan biaya. Maka dengan menikah dan mempunyai anak itu, Allah sungguh akan membukakan pintu-pintu rezeki untuk seorang hamba gitu ya. Dan jauhilah maksiat, karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis riwayat Ahmad juga, bahwa sesungguhnya seorang akan ditahan rezekinya itu karena akibat dari dosa yang dia kerjakan. Maka kalau bermaksiat, pikir-pikir dulu. Kalau melakukan kesalahan, kehilapan, pikir-pikir dulu. Kenapa? Karena itu akan menghambat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sehingga imbasnya apa yang akan dirasakan oleh anak keturunan kita, oleh pasangan hidup kita gitu. Maka dari itu, supaya rezeki kita tidak tertahan, rezeki kita tidak terhalang, jauhilah maksiat, jauhilah keburukan, jauhilah hal-hal yang menjadikan rezeki itu tertahan, tapi justru cari hal-hal yang menjadikan rezeki itu makin mengalir, makin terus deras, makin banyak. Apa caranya? Ya tadi yang disebutkan tadi banyak sekali itu ya. Dan di akhir kita tutup dengan satu cerita, bahwa mungkin kita melihat cerita nyamuk dan cicak ya. Kalau secara logika kita, mana mungkin cicak yang merayap bisa makan nyamuk gitu ya, makanan utamanya itu nyamuk, sedangkan nyamuk itu bisa terbang kemana-mana, tapi karena kekuasaan dari Allah, nyamuk yang terbang bisa dimakan oleh
cicak yang merayap. Nah itulah ya ciri bahwa rezeki itu sesungguhnya sudah Allah jamin, sudah Allah berikan kepada kita, asal kitanya saja mau bertawakal dan berusaha kepada Allah. Dan satu lagi cerita tentang seseorang ulama. Nah ulama itu dikisahkan pada zaman dahulu itu ada ulama yang sedang berkelana musafir gitu ya. Nah dia di padang pasir itu bertemu dengan seseorang yang minta tolong gitu, tolong gitu ya. Nah kemudian dia mencari sumber suara, ternyata sumber suara itu bersumber di satu sumur. Nah di sumur itu dia lihat ada seseorang yang sedang tenggelam, minta tolong. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang ulama tersebut? Ditolonglah orang yang sedang tenggelam tersebut, lalu dia naik ke atas. Sesudah naik ke atas dia berikan minum, satu teguk minum dan habis oleh dia, satu gelas minum itu dihabiskan oleh dia. Lalu ditanya, apa yang terjadi kepadamu Fulan sehingga kau bisa tenggelam ke dalam satu sumur itu gitu. Lalu dia menjelaskan, mencontohkan, ternyata sudah dicontohkan dia tenggelam lagi ke dalam sumur gitu ya. Sesudah tenggelam lagi ke dalam sumur dia tidak bisa ditolong lagi karena akhirnya meninggal dunia. Nah itu contoh untuk kita bahwa rezeki itu sesungguhnya kalau sudah menjadi hak kita, dan rezeki itu kalau sudah habis maka ajal pun akan tiba. Contohnya tadi seorang yang ditolong oleh ulama tersebut, ternyata rezeki terakhirnya yang dia nikmati itu adalah seteguk air yang ada di atas karena ditolong oleh seorang ulama tadi. Padahal secara logika kita kalau dipikir, dia kan masuk ke dalam sumur, di sumur itu banyak air, tapi kenapa rezeki yang dia makan minum itu justru di atas pada saat dibantu oleh ulama tersebut? Nah itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, banyak sekali contoh-contohnya, mungkin insya Allah mudah-mudahan di pertemuan yang lain kita bisa bertemu kembali dan menjelaskan hal-hal yang lainnya. Itu Pak Haji mungkin. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih menyimak kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini kita bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu tentang kunci rezeki yang berkah. Tentu di kesimpulan terakhir dari apa yang disampaikan Bu Ustazah, silakan. Ya baik, jadi tadi sudah jelas ya, alhamdulillah kita pelajari bahwa kalau ingin rezeki kita berkah, melimpah gitu ya, ambillah poin-poin yang utama tadi kita pelajari. Tapi ada satu lagi ini untuk kita bekal ya, supaya bisa menjalani dalam kehidupan kita. Dalam hadis Rasul bersabda bahwa man ahaba ayyub satu alaihi bi rizqihi wa an yunsalahu fi asarihi fal yasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya oleh Allah dan yang ingin ajalnya ditunda atau ingin panjang usianya, maka hendaklah dia menjalin silaturahmi. Nah itu salah satunya adalah dengan kita sering bersilaturahmi pun juga insya Allah rezeki kita akan makin bertambah, makin berkah gitu ya. Mengingat saudara-saudara mungkin yang selama ini jarang kita temui, tapi kita temui, kita kemudian saling bersilaturahmi, Allah makin cinta, makin sayang, rezeki pun makin lancar, makin mengalir dengan deras gitu ya. Jadi intinya nikmati, syukuri apa yang Allah berikan kepada kita dan manfaatkan rezeki dari Allah itu dengan sebaik-baiknya. Seperti Utsman bin Affan, dia cerdas untuk menyimpan rezeki-rezekinya itu untuk bekal nanti di akhirat kelak. Tidak hanya dinikmati di dunia, karena konon Utsman itu meskipun kaya dia sederhana dan dermawan. Ya seperti itu. Baik, itu saja pemirsa, bapak-bapak beserta ibu-ibu pendengar setia Mutiara Pagi RRI Bandung. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salahnya atau kurangnya murni dari kefakiran ilmu yang saya miliki. Aku qouli hada wa astagfirullahaladzim li walakum. Barakallahu lana walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung. Insya Allah di kesempatan lain kita berjumpa kembali dengan narasumber yang berbeda, dengan topik bahasan yang berbeda. Anda bisa menyimak kami terus di setiap pagi dan bisa melihat langsung di channel YouTube kami RRI Bandung Live. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.